Pecah pertemuan Raffi Ahmad dengan Amar Zoni di Nusa Kambangan. Uya Kuya ikut hadir, ajak Kalapas berbenah dan bersih-bersih. Masukan buat instansi yang terkait atau yang terkait untuk bersih-bersih dong. Oke. Kalau dia pengedar, dia udah kaya. Dia aja ditinggal bininya kok saking gak ada duit gimana. Semua artis bersatu dukung Amar Zoni dan Raffi Ahmad untuk mengusut tuntas. Sempat berada di sel tikus, begini kondisi Amar Zoni bikin prihatin. Geger, Tio Pakusadewo bongkar ngerinya sel tikus. Ruangan 2x1 meter dihuni 7 Masuk orang. ke sel tikus. Iya. Tingginya 2 meter, setengah 3 meter lah. Iya. Ya gelap sepanjang waktu. Cuma buat sendiri sebetulnya sel itu, tapi diisi sama 7 orang. Praktisi hukum ini minta pihak Kalapas diperiksa. Bukan Amar Zoni aja yang disalahkan ya, petugas itu harus diperiksa juga. Presiden Prabowo turun tangan, sebut aparat akan diperiksa dan diselidiki siapa yang bertanggung jawab. Dari Sulaiman ingatkan orang tak bersalah tak pantas dihukum. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Jelang detik-detik menuju sidang kedua Amar Zoni atas kasus peredaran di dalam lapas. Pihak Amar Zoni masih terus memperjuangkan agar Amar Zoni bisa dihadirkan secara langsung. Ya, banyak yang khawatir dengan kondisi Amar Zoni pasca dipindahkan ke lapas paling ketat dengan keamanan paling tinggi di Indonesia, Nusa Kambangan. Kasus Amar Zoni memang begitu menyita perhatian semua masyarakat. Banyak yang menaruh perhatian besar di kasus Amar Zoni karena menilai adanya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dan menduga Amar Zoni dijebak. Selebritis kondang sekaligus sahabat Amar Zoni Raffi Ahmad pun menaruh perhatian besar. Di sela-sela kesibukannya, Raffi Ahmad datang jauh-jauh menjenguk Amar Zoni didampingi oleh Dirjen Pas. Juga dikabarkan hadir bersama Uya Kuya. Sebelumnya, Uya Kuya memang menjadi salah satu artis yang begitu vokal menyoroti tentang peredaran barang di lapas. Dalam tayangan berikut, Uya Kuya diduga mendapatkan banyak informasi negatif tentang aktivitas di dalam lapas. Ia pun mengajak pihak lapas untuk berbenah dan bersih-bersih. Masukan buat instansi yang terkait atau yang terkait untuk bersih-bersih dong. Oke. Ditemui Raffi Ahmad tentu saja Amar Zoni kaget sekaligus berterima kasih. Lantas benarkah Amar Zoni juga meminta bantuan agar Raffi Ahmad bisa berusaha untuk membawa Amar ke sidang langsung? Dukungan pun mengalir deras dari rekan sesama artis, dari Coki Pardede hingga selebgram ini. Dalam tayangan berikut, sang selebgram terang-terangan mendukung Amar Zoni dan Raffi Ahmad agar mengusut kasus Amar yang dinilai janggal. Dari bagaimana bisa barang tersebut masuk dengan mudah ke lapas, bagaimana tingkat keamanannya dan kinerja petugas lapas. Gua mendukung Amar Zoni dan Raffi Ahmad untuk mengusut. Nah kalau di dalam bisa ngedar, lapasnya apa berarti? Kocak, untung ada Raffi Ahmad yang gercep. Ya kan? Itulah kalau kawan. Sebelumnya, Ustadz dari Sulaiman menyebut pasca Amar Zoni ditangkap di lapas, Amar Zoni disebut sudah mendapatkan hukuman, ditempatkan di sel tikus selama 40 hari. Ia pun heran mengapa kini justru dipindahkan ke Nusa Kambangan. Menurutnya, Amar sudah dihukum. Ya, rupanya mengerikan. Sebelumnya aktor kondang Tio Pakusadewo membongkar ngerinya sel tikus. Pernah berada di sana, Tio pun menceritakan bagaimana kondisi sel tikus. Menurutnya, ruangan sekitar 2x1 meter dengan tinggi sekitar 3 meter. Begitu gelap, dan di ruangan yang sesempit itu ia ditempatkan bersama 7 orang lain. Bayangkan, ruangan sempit untuk 7 orang, tidak ada matahari, bahkan buang air pun susah. Selama 10 hari Tio berada di sana. Sementara itu beginilah kekesalan Tio Pakusadewo pada para oknum petugas lapas. Tingginya 2 meter, setengah 3 meter lah. Iya. Ya gelap sepanjang waktu.
cuma muat buat sendiri sebetulnya sel itu, tapi diisi sama 7 orang. Ya, kasus Ahmad Zoni membuat tak hanya masyarakat, artis, namun juga para praktisi hukum bereaksi. Salah satunya Niko, seorang praktisi hukum, menilai seharusnya bukan hanya Ahmad Zoni saja, namun petugas lapas harus juga diperiksa. Ia menilai pemindahan Ahmad Zoni ke Nusa Kambangan terlalu berlebihan. Bukan Ahmad Zoni aja yang disalahkan ya, petugas itu harus diperiksa juga. Kasus Ahmad Zoni tentu menjadi perhatian banyak pihak. Lantas, benarkah sudah sampai ke telinga Presiden Prabowo? Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah tayangan menghimbau kepada para polisi dan jaksa agar berlaku adil. Prabowo pun meminta semua aparat untuk diperiksa dan diselidiki siapakah yang bertanggung jawab. Dan polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru. Di sisi lain, Ustadz Dery Sulaiman masih terus mencari keadilan untuk Ahmad Zoni. Ustadz Dery pun begitu prihatin dengan kondisi Ahmad. Ia pun mengingatkan bahwa tidak boleh ada orang yang tidak bersalah dipidana. Ustadz Dery juga telah meminta pertolongan kepada semua pihak. Tak hanya Raffi Ahmad, namun juga Presiden Prabowo, pengacara kondang Hotman Paris, hingga Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra untuk menaruh perhatian kepada kasus ini. Lantas benarkah mereka siap bersatu mencari keadilan menyelidiki kasus tersebut? Semoga tidak ada satu orang pun rakyat Indonesia yang tidak bersalah dihukum. Mohon perhatiannya Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Kenapa bisa Ahmad yang belum disidang, belum divonis bersalah, tapi sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan? Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan. Pengacara kondang Firdaus Aiwobo sendiri juga membela Ahmad Zoni. Firdaus meragukan Ahmad sebagai seorang pengedar. Menurut Firdaus, jika Ahmad Zoni seorang pengedar pasti sudah kaya, bukan malah seperti sekarang sampai ditinggal istri. Enggak lah, Cil Ahmad Zoni nggak. Kalau dia pengedar dia udah kaya. Dia aja ditinggal bininya kok saking nggak ada duit gimana? Ya, kondisi Ahmad memang begitu miris. Bahkan dikabarkan Ahmad Zoni tidak memiliki tempat tinggal lagi. Barang-barang Ahmad Zoni sendiri kini berada di rumah sang kekasih Dr. Camelia pasca perceraiannya dengan Iris Bella. Beginilah kondisi barang-barang Ahmad Zoni di rumah kekasihnya. Barang-barang Bang Amar semuanya, karena waktu itu dia minta titipin ke aku dari kakak angkatnya dia gitu, jadi dipindahin lah dari rumah dia karena nggak ada yang ngurus. Jadi tampak tumpukan barang dari sepatu, baju, buku-buku, hingga gitar. Semua disimpan Dr. Camelia. Ya, ialah sosok yang begitu setia mendampingi Ahmad Zoni. Dr. Camelia bahkan disebut yang membiayai makan Ahmad Zoni selama di lapas. Juga disebut membayar kamar lapas Ahmad Zoni sebesar 500.000 per minggu. semenjak itu saya ngambil alih semuanya karena waktu itu ya ini untuk kebutuhan Bang Amar, bayar kamar, makan, segala macam, bla bla bla.